Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi dan melanjutkan perbincangan kita yang masih hangat-hangat gitu ya kalau kata Pak Jokowi. Saya langsung mau ke Bang Pangi. Bang Pangi, kemudian bagaimana sudut pandang Anda melihat ini masyarakat Indonesia kembali disuguhi drama politik yang tidak berkesudahan begitu, Bang Pangi? Iya Mas Philip sama Mbak Mala ya. Kalau saya mencermati begini, ada juga mesti kemaslahatan politik kita tuh kelas tinggi ya. Bahwa apa adanya itu harus dimunculkan juga, karena belakangan memang banyak politik kita terlalu drama, panggung depan dengan belakang itu beda. Misalnya makanya dikritik kan dari elit ini kan dilihat adalah bukan kata-katanya tapi kan perbuatan. Nah yang dipegang itu kan perbuatan bukan kata-kata. Tapi kan katanya di situ seninya. Nah seninya dalam politik kadang-kadang lepiatannya itu strategi taktiknya begitu. Makanya memang sen kanan belok kiri misalnya. Tadi maka Pak Jokowi kan statement terakhir adalah kami nggak ada masalah, saya kok dengan PDIP. Nah, begitu. Dan kan ini kan jadi menarik sebenarnya, tetapi nggak pernah selesai. Artinya statement-statement itu sebenarnya hanya strategi. Ya salah satu, misalnya yang paling populer, yang paling tren di media sosial kan sudah tapi belum. Nah, ini kan maksudnya begini, lama-lama kita juga jengkel juga, artinya gondok juga kita lama-lama dengan gaya politisi model-model desain seperti ini. Mohon maaf saya nggak rasis ya, kita orang Sumatera ya misalnya akan apa adanya, apa yang disampaikan ya itu isi hati kita. Nggak bisa kita pakai gimmick ini wajah beda orang Papua, kan lama-lama gondok juga, marah juga orang Papua diginin terus. Lain dengan kata, lain dengan perbuatan. Maksud saya adalah jangan sampai kemudian kalaupun memang kekuatan politik itu kita ingin berpolitik, ingin melakukan strategi, memang yang berkuasa tetap orang Jawa. Kapan orang Sumatera, orang Papua, orang lain memang nggak memungkinkan karena jumlah penduduknya nggak apel-apel. Mungkin gitu. Bang Freddy mau menanggapi. Konteksnya bukan itu. Konteksnya berikanlah pendidikan politik yang bisa dipegang oleh rakyat. Omongan itu sejalan dengan kata. Bang Freddy, itu sejalan jangan dengan lain kata, karena jangan lain perbuatan. Begini dibiarkan. Gini. Marah orang Papua nanti digini terus. Saya sebetulnya kalau bicara bukan rasis tadi, Sumatera dengan Jawa saya setuju. Saya kan orang Batak, lebih belak-belakan. Orang yang mengenal saya lebih tahulah bagaimana saya. Tetapi kalau konteks politik, konteks Pak Jokowi khususnya ini ya, konteks Pak Jokowi. Justru Pak Jokowi itu dicintai oleh masyarakat karena perbuatannya, bukan karena omon-omonnya ya. 10 tahun memimpin Republik di Jakarta, di Solo. Justru beliau itu disukai karena karena perbuatannya yang konkret kepada masyarakat sampai beliau terakhir lengser. Tapi dalam konteks konflik ini gimana Bang? Katanya hangat, tapi kok siapa yang mulai duluan? Ya, seperti saya katakan tadi, Pak Jokowi itu kan hanya merespon apa yang dilakukan oleh teman-teman PDIP. Ya, kemudian ya juga manusia ya mengatakan ada batasnya, siapa yang memulai. Konteks siapa memulai ini juga kita nggak tahu. Ketika beliau disodorkan wartawan pertanyaannya bagaimana sehingga keluar sedikit bahasanya agak seperti itu, kita nggak tahu. Tapi silahkanlah. Yang penting kan, yang penting itu ya beliau mengatakan pemimpin itu harus rukun, harmonis, kompak ya. Dan itu sampai sekarang kami melihat masih dipegang teguh oleh Pak Jokowi. Dan kami percaya ketika masih ada pihak-pihak yang terus menyerang-nyerang beliau, itu akan rugi sendiri, Karena harus dilihat, menurut saya melihatnya harus luas. Pak Jokowi ini masih dicintai masyarakat, dan selalu di dalam strateginya beliau ini ya saya baca, selalu mengutamakan atau melihat kemauan atau kepentingan publik. Dan ketika itu bertentangan atau tidak sejalan dengan para pihak-pihak, maka otomatis pihak-pihak itu akan bentur juga dengan masyarakat. Dan itu akan merugikan bagi mereka sendiri. Saya melihatnya seperti itu. Makasih. Langsung ke Bang Guntur, apakah kemudian rudal-rudalnya akan dimatikan begitu ke arah Pak Jokowi seperti apa dari PDIP? Iya, saya setuju dengan Bang Freddy Damanik bahwa Pak Jokowi itu mementingkan kepentingan publik. Tapi itu Jokowi 2014, 2019 awal. Jokowi adalah kita. Berarti udah ada berubah gitu ya. Tapi kan di akhir-akhir kan kami melihat Pak Jokowi kan lebih mementingkan keluarga. Ya kan kami melihatnya seperti itu. Ini kan fakta yang juga nggak bisa dibantah ya kan. Berusaha dengan sekuat tenaga bagaimana anak sulungnya menjadi wapres ya kan. Ini juga adalah sampai ada masalah di Mahkamah Konstitusi melalui
adik ipar dia yang juga pamannya Gibran. Ini juga nggak inilah menurut kami politik basa-basi dan antara ucapan dan berbeda dengan tindakan menurut kami juga harusnya sudah diakhiri. Kalau masih menjabat ya kan, menurut kami ya bolehlah berpolitik seperti itu ya. Tapi ketika kita sama-sama sudah ngeliat selesai, di situ ada kehendak evaluasi dari masyarakat ya. Kita juga harus membuka ya. Jangan terus membela diri dengan membuat komentar yang menurut kami ya yang semakin ya memperburuk keadaan. Pak Jokowi kan saya bilang ini kan kayak minum obat 3 kali sehari ngomong ke media di rumahnya di Solo ya. Kami nggak tahu ya apa urgensinya, tapi kan kami lihat semua isu kan dikomentari oleh Pak Jokowi ya. Kalau kita benar-benar mau bicara soal katakanlah mengajak kepada harmonis ya. Kalau kami lihat kan kalau Mbak Puan kan menjaga benar statement pernyataan di media ya. Pak kapan harus ngomong, kapan tidak. Kalau Pak Jokowi ini kan hampir tiap waktu ya bicara ke media apapun isunya juga dikomentari. Kalau bagi kami di PDI Perjuangan ya kalau memang harus menyebut Pak Jokowi ya kami harus sebut. Misalnya kasus Mas Hasto. Tapi kasus yang lain ya kami juga nggak mau sebut kalau memang nggak ada hubungannya gitu loh. Jadi jangan dianggap bahwa ketika kami bicara soal Pak Jokowi, kami hanya mau mengaitkan Pak Jokowi, enggak kok. Ya kami, ya kalau memang ada hubungan ya kami sampaikan, begitu. Mbak Mala, Mas Bang Guntur, mungkin sedikit saja ditanggapi Bang Pangi. Iya, tadi kan Bang Guntur bilang apapun dikomentari, sen kanan belok kiri kan. Satu hal saja, Pak Jokowi itu pernah ngomong loh, saya kalau udah pensiun, saya mau balik ke Solo, terus saya akan gendong cucu saya. Nah faktanya hari ini gerasak gerusuk kemana-mana sibuk silaturahmi kan itu kan bagus sebenarnya. Tapi memang itulah politisi kita. Jangan terjebak dengan ucapan diksi prasa loh. Itu ingat loh politisi kita. Tapi kan itu kan karena ada yang menyenggol Bang. Ya itu yang saya katakan kalau dikatakan katanya dulu Jokowi bebek lumpuh setelah nggak jadi presiden. Menurut saya enggak. Masih pegang kendali penuh. Kejaksaan, kepolisian, KPK sampai sekarang. Nah artinya apa? Hati-hati dengan omongan gitu loh. Yang dulu Gilang gak akan gendong cucu balik ke Solo, ada juga dulu politisi bilang saya akan ngurus musola gitu loh, jadi garim. Nggak ada itu bohong ngomong kosong. Berarti mengamini ya, sen kanan belok kiri ya? Iya. Dikit aja Bang Freddy. Iya. Menanggapi beliau ini, tadi Pak Jokowi pulang ke Solo emang. Yang kedua, gendong cucu-cucunya nggak ada lagi di sana. Yang ada itu masyarakat yang berjibun datang. Ya itu yang dilayani. Jadi menurut saya sampai sekarang Pak Jokowi masih tetap konsisten dengan perbuatan, dengan apa yang dikatakannya, dengan kemauan masyarakat, masih itu yang konsisten. Terima kasih Bang Freddy, Bang Pangi, dan juga Bang Guntur atas waktunya yang tentunya kita berharap drama politik ini berakhir pas Lebaran begitu. Iya, kita maunya damai-damai ya, maaf-maafan ya sebelum Lebaran. Semoga bisa open house, justru bisa datang bareng kan, begitu ya. Dan dialog ini sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Saya Filipus Yonaso. Saya Niko Mala, terima kasih perhatian Anda, sampai jumpa.